Aju sih, kenapa kita selalu seperti itu? Kenapa kita selalu berlebihan? Kenapa kita selalu norak akan hal-hal yang kayak gitu? Kita bahas sekarang. Teman-teman di sini ada link di bawah situ, nanti bisa ya ngomongin di kitabisa.com/berbagi kultur. Teman-teman bisa apa ya, sumbang di situ, sumbang sesuatu. Maksud saya donasi ke kita bisa, ada linknya di bio saya juga, ada kitabisa.com/berbagi kultur. Kalau teman-teman mendapatkan sesuatu yang menarik dari live ini, teman-teman bisa berbagi di situ. Dan mari segera kita mulai. Setiap 10 menit sekali saya akan ingatkan teman-teman untuk kayak, mari teman-teman kita berbagi di kitabisa.com/berbagi kultur. Dan Bang, ada Bang Detri di situ. Bang, Bang, ketemuan Bang. Malam ini Bang. Datang Bang ke apartemen Bang. Ditunggu Bang. Habis ini kita ketemuan ya Bang ya. Kalau misalkan sempat ya Bang. So, mudah-mudahan ada mbaknya. Ada mbak. Saya akan undang 3 orang di sini. Tapi ada mbak Sylvia 0909, Mbak Nurul KRN, Mbak Marlin Benu. Mudah-mudahan kalian bergabung di sini. Ada 3 orang. Teman-teman, kalau misalkan gimana ya? Kalau misalkan teman-teman ngelihat ada 3 nama di situ yang saya sebutin tadi, boleh dong dadah-dadah Mbak Nurul atau Mbak siapa lagi tadi? Mbak Nurul kemarin hari Senin soalnya saya udah undang, tapi Mbak Nurulnya lagi nggak apa ya, nggak bagus signalnya. Mudah-mudahan sekarang signalnya bagus. Nurul KRN, oke, Mbak Nurul KRN, Mbak Nurul sudah masuk. Mudah-mudahan Mbak Nurul signalnya bagus. Jadi kita bisa ngobrol panjang, ngobrol banyak hari ini. Oke, yuk kita ngobrol Mbak Nurul. Udah send request belum? Nurul KRN belum. Nurul KRN. Seru nih kita ngomongin inferiority complex nih. Nurul KRN ada. Gue nggak norak, cuma bucin. Ya sama aja. Hey ho. Halo. Aman nih sekarang nih. Semoga tidak terganggu lagi sinyalnya. Tidak terganggu sama sekali. Oke, kemarin kita ngomongin apa yang keputus ya? Kemarin tentang privilege. Tentang privilege ya? Ya. Yang hari Senin. Hari Senin ya. Oke, aku tuh selalu seneng ya ngobrol sama, maksudnya dengan jawaban-jawaban Nurul ya. Waktu kemarin kita, jadi gini, pengen kasih tahu sebelumnya. Pertama kali aku ketemu Nurul itu waktu ada kita ngadain acara ya, ketemu bareng ya. Ulang tahun saya ke 33, kalau nggak salah, 33 atau 32. Iya. Tahun yang lalu, ya kan? Tahun lalu. Bener ya, setahun yang lalu. Ya. 34 berarti. Iya 34, tahun ini saya 35. Oke, ulang tahun saya kemarin, kita ngobrol-ngobrol gitu. Dan seru banget, kita ngomongin tentang budaya Korea. Ya kan, kita ngomongin dari sudut pandang yang kayak, kita gamblang aja ya ngomongnya ya. Kayak yang, Nora nggak sih kalau kita suka sama Korea? Yang Nora tuh apa sih, ya kan? Yang nggak Nora tuh kayak gimana sih? Terus waktu itu Nurul ingat kan? Waktu itu aku bilang, siapa yang bilangin kamu suka Korea, Nora gitu? Saya suka kok gitu. Saya suka sama Big Bang, bukan saya suka yang sama semuanya gitu. Saya suka sama Big Bang, saya suka sama paling suka sama T.O.P sama si G-Dragon gitu. G-Dragon tuh menurut saya keren lah. Sama kalau DJ, banyak lah yang tahu pasti kayak ada Peggy Goo, terus udah kayak gitu ada siapa lagi tuh DJ cowoknya satu tuh yang masuk circle itu juga. Jadi kalau misalkan ada acara-acara internasional itu DJ King Mac
King Mac. Jadi saya suka King Mac, Peggy Gou, terus si siapa, G-Dragon sama T.O.P, ya kan. Nah, terus kita ngomongin masalah Korea, kita ngomongin masalah kultur, kita ngomongin masalah culture itself. Nah, sekarang kita masuk ke area inferiority complex gitu kan ya. Terus udah kayak gitu Nurul kasih jawaban yang panjang banget gitu. Intinya, kalau menurut kamu, kenapa sih kita tuh masih silau akan yang hal seperti itu? Boleh coba jawaban yang ini di ke bawah gitu biar teman-teman di sini tuh ngerti. Gimana? Dibacain atau Dibacain, maksudnya nggak dibacain, apa di elaborate aja, diomongin aja. Menurut kamu kenapa sih kok kita kayak begitu? Ya, jadi mungkin inferiority complex itu kalau aku lihat karena susah ya untuk orang Indonesia udah mentalnya seperti itu. Untuk dekolonisasi dan deimperialisasi sama mentalnya Indonesia itu memang susah gitu, dan akhirnya jadinya sekarang netizen Indonesia atau kebanyakan masyarakat Indonesia, anak mudanya, mereka mengkonstruksi their own definition of nationalism gitu jadinya intinya. Iya, iya, iya. Yang itu ya, yang Nurul bilang tuh yang kayak mereka nama-namain idola-idola mereka dengan sebutan Indonesia kayak begitu. Karena maksudnya kayak bingung akan identitas gitu nggak sih? Kita nggak punya identitas, kita nggak punya integritas, kayak kita bingung apa yang mau kita pegang gitu kali ya? Iya, jadi mereka merasa bahwa karena mungkin karena merasa melihat negara Indonesia saat ini seperti seolah kehilangan identitas kebangsaannya, bukan remaja ya, pokoknya kalau di yang saya pernah meneliti adalah penggemar K-pop ini mereka menemukan definisi nasionalisme sendiri gitu. Tapi dalam proses menemukan definisinya itu, saya melihat memang inferiority kompleksnya itu juga melebur menjadi apa yang mereka menurut mereka itu sangat nasionalis gitu misalnya. Tapi dalam prosesnya itu kita bisa lihat bahwa dinamikanya memang tidak semudah itu. Kita akan balik lagi, apa sih yang membuat identitas Indonesia tuh sebuah Indonesia gitu. Karena mereka juga masih melihat misalnya di penggemar K-pop, mereka melihat Korea itu sebagai the new global, the new western lah setidaknya gitu. Jadinya mereka melihat dikotomi, ada oposisi antara Indonesia, identitas kebangsaan Indonesia, identitas nasional Indonesia adalah sebagai lokal, the traditional, sementara Korea misalnya gitu contohnya adalah the new western, the new global gitu. Sebenarnya ini menarik karena mereka membangun diskursus nasionalisme mereka sendiri. Tapi balik lagi, inferiority kompleksnya itu tidak bisa semudah itu hilang dalam proses mereka menemukan identitas kebangsaan atau identitas nasionalisme mereka sendiri gitu. Ya, kalau misalkan mau dibandingin ya, sebenarnya gitu kan ya, sebenarnya apa yang kemudian, kenapa kalau menurut kamu gitu ya, kamu kan nggak tahu, itu yang penelitian yang kamu bilang itu tuh adalah apa sih? Maksudnya kayak skripsi atau disertasi apa itu? Itu jadi waktu itu pernah dibawa, itu tesis sih sebenarnya, dari tesisku waktu S2, dan pernah dibawain di beberapa seminar juga kebetulan, dan mungkin agak-agak nyambung dengan topik historisitas dan inferiority complex dari kebanyakan masyarakat Indonesia saat ini gitu. Kalau menurut Bang Junot sendiri gimana tuh? Nggak tahu, aku ngobrol sama ada salah satu timku, itu dia juga, wah dia K-pop banget ya gitu, dalam K-popnya gitu. Pokoknya kita sering lah suka kerenan ini tahu gitu kan, kayak gitu. Kita sering lah, dalam lah dia. Ada namanya Mbak Lovita gitu. Tapi maksudnya dia juga kita ngobrol gitu bahwa entertainment di Korea itu mampu mengangkat budaya asli mereka sehingga masyarakat Korea sendiri itu tuh bisa bangga dan bisa memiliki fusion gitu, fusion antara sesuatu yang modern dan dia gabungkan dengan budayanya sendiri, sehingga banyak kayak entertainment kayak film-film Korea zaman dulu itu tuh diangkat lagi dalam hal yang keren. Di Netflix tuh juga adalah apa sih yang zombie-zombian itu tuh, Kingdom.
Kingdom, Kingdom. Kingdom. Ya kan ada Kingdom gitu, terus udah kayak gitu banyak lah yang akhirnya kebudayaan mereka sendiri yang secara roots gitu ya, apa ya, secara dasar itu mampu dikembangkan dan mampu diinfuse ke masyarakat mudanya dan akhirnya mereka oh iya jadi keren ya gitu loh, jadi keren ya. Nah, mungkin nggak sih sebenarnya apa yang harusnya bisa kita lakukan untuk akhirnya kita masyarakat Indonesia secara masyarakat mudanya ini punya apa yang menurut kamu butuh dikembangkan di sini supaya kita tuh bangga sama identitas kita. Not just oh gue pakai batik gue Indonesia. Bukan cuman itu ya gitu. Maksudnya Ya, itu betul. itu kan kayak standar banget gitu kayak gue pakai batik gue Indonesia gitu atau enggak gue jalan-jalan di Indonesia nih berarti gue Indonesia nggak gitu gitu. Menurut kamu gimana? Ya, itu gimana ya? Itu susah sih sebenarnya karena jadi seolah-olah misalnya ketika mengcompare aja gitu misalnya ya, pasti banyak penggemar gitu yang melihat bahwa ada superiority di artis, misalnya di artis dalam fandom ya, dalam diskursus fandom, bahwa artis western atau artis Korea itu lebih superior dibandingkan misalnya seniman-seniman Indonesia gitu. Itu akan susah karena mereka memiliki definisi dan mereka mempunyai kotak tersendiri gitu dan mereka caranya adalah supaya mereka nggak dibilang yang terlalu kekoreaan banget adalah mereka nasionalismenya dengan cara seperti itu gitu kayak nggak perlu suka dengan seniman Indonesia tapi kita bisa mengindonesiakan seniman luar dan bukan cuma artis Korea tapi artis Western gitu misalnya diindonesiakan dilokalkan gitu. Cara Jadi maksudnya gimana sih? Aku nggak ngerti deh melokalkan artis internasional tuh caranya gimana sih? Contohin deh sama aku kayak gimana sih? contohnya adalah jadi di salah satu korpus atau case study yang waktu itu aku teliti adalah mereka bikin misalnya fanfiction. Fanfiction itu misalnya artis Korea atau One Direction gitu ya, One Direction. Nah, itu mereka jadikan nama-namanya menjadi Indonesia banget. Misalnya ada salah satu artis Korea dari GOT7 yang namanya Jackson, mereka ubah jadi Jaka. Jadi Ya, mereka iya, namanya diubah di Indonesia kan, dan mereka mempunyai identitas baru. Jadi Jackson ini mempunyai identitas baru. Jackson itu menjadi Jaka dan misalnya dia jadi jadi mahasiswa gitu atau jadi orang kantoran di Indonesia. Ini adalah cara mereka membangun bagaimana mereka meleburkan transnasionalitas itu antara Indonesia dengan Korea gitu. iya. Dan ada juga yang lucunya adalah salah satu temennya temenku ada yang bikin stiker angkot, stiker